A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa duduk sama-sama, belajar sama-sama di sini. Banyak ayat-ayat penting pagi hari ini, abang kakak, dari mulai surat Al-Kahfi yang kita tadi sama-sama baca, lalu ada surat di Al-Ahzab ini dari mulai ayat tentang tabarruj, apa tuh berhias tapi berlebih-lebihan bagi perempuan itu ditegur Allah. Hari ini ada normalisasi sesuatu yang benar tapi dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ada kalimat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan berhias kayak orang-orang jahiliyah berlebih-lebihan. Tapi tabarruj ini pun akhirnya jadi bias karena masing-masing orang punya standar sendiri. Saya tidak tabarruj kok, bagi saya tidak berhias berlebih-lebihan. Ini biasa kok, ini tipis kok. Berdebat sama mereka nih nambah dosa dan buang-buang waktu. Maka Rasulullah bilang hindari perdebatan, kalau bisa dihindari hindari. Oke, kita tidak bahas tabarruj ya. Nanti ini biar yang lain aja yang bahas, banyak ada yang bisa ini kan. Tadi sekilas pas saya datang ada kalimat di Al-Ahzab. Kita kayaknya buka Al-Ahzab dulu hari ini. Kita mulai dari Al-Ahzab 33 ayat 37. Ada kata-kata yang saya biasa notes di kalimat wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Saya pribadi kena gitu ya, kayak ditampar gitu, baru duduk langsung pak gitu, rasanya tuh gitu ayat Quran ini. Kenapa? Karena ada kalimat wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Ini sebagai mukaddimah SMK pagi hari ini, supaya nanti abang kakak nyambung dengan kalimat yang akan saya bahas selanjutnya. Kata-kata wa takhshan nas, khosya yakhsha, beda sama khofa yakhofu. Khosya itu tingkatnya lebih tinggi daripada khauf. Nah, hanya kepada Allah lah kita boleh khosya yakhsha atau takut yang sangat gitu. Nah, tapi di sini Allah bilang wa takhshan nasa, kau lebih takut sama manusia. Takut di sini banyak artinya, maka penilaian jelek. Kalau di dunia makanan kuliner atau jasa tuh rating bintang 3, bintang 2, bintang 1, Pak kasih bintang 5 ya gitu. Nah, terus dikasih orang bintang 1 gitu. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Allah lebih berhak untuk kita takuti. Inilah yang saya bilang teman-teman semuanya, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, menghadirkan rasa takut kepada Allah tuh jadi energi baru gitu. Apalah rumusnya? Apalah yang bikin kita bergerak? Apalah yang kita bikin berbuat? Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Kenapa Ustaz begini? Kenapa ini? Semua dilandasi dengan dasar khosya yakhsha. Khosya yakhsha itu teman-teman gini. Ini kita ya. Ini kita. Dah pakai titik gini ya. Kalau gambar orang saya tidak pandai. Minimal kita sebagai orang beriman tuh kalau ada kata-kata khosya,
takut sama Allah, seorang makhluk ini dikunci dengan 3 hal. Ada 3 cabang keilmuan. Ada yang pertama iman, di sini Islam, di sini ihsan. Orang beriman itu 3 ini aja putarannya, siklusnya. Mahwal iman, mahwal Islam, berputar di sini. Ini yang tataran pada umumnya. Ada yang mulai dari Islam dulu, ada yang mulai dari iman dulu. Inilah 3 pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Maka disebut hadisnya hadis Jibril. Iman ini sesuatu yang gaib. Nah, tapi ada yang dilupakan orang di sini yang kemarin saya bilang, dimensi yang sangat jarang dibahas. Qadha dan qadar. Ini hanya sekedar hafalan. Jangankan anak-anak, orang tua pun cuma ngapal ya rukun iman ini. Apa itu ayaman qadha dan qadar? Qadha, ketetapan Allah yang belum terjadi. Bapak meninggal kapan? Dikuburkan di mana? Siapa yang nyolatkan? Tidak tahu. Saya matinya jam berapa? Di mana? Lagi ngapain? Tidak tahu. Itu qadha. Bisa dirubah qadha ayaman? Bisa. Pakai apa? Pakai doa. 3 huruf ya berubahnya. Tapi kalau qadar, Bang Wahyu pulang umroh tanggal berapa kemarin? 13. Nikah sama perempuan yang mana? Oh, banyak ya. 1 ya. 1 di Madinah, 1 di Mekah, 1 di Anak. Itu namanya qadar. Bang Abu buka nasi goreng, sekarang sudah ada sekian cabang, itu qadar namanya. Bang Nasrun buka Bismika di Pontianak, qadar namanya. Pak Rudi Allah takdirkan ada di Pontianak, qadar. Sesuatu yang sudah terjadi namanya qadar. Tapi qadha itu belum. Jadi gini, ilmu terhadap qadar kita hanya bisa 1 hal. Terhadap qadar yang bisa kita lakukan hanya 1 hal. Apa itu? Ridho. Tidak ridho pun sudah terjadi. Nabrak, tersenggol, mobil penyok, pergi, pala benjol, terpleset, jatuh. Ini masih bahas 337 ya. Jadi begitu ngomongkan qadar, kita hanya boleh 1 hal. Kalau boleh nambah, bagian dari ridho ini adalah MTB. MTB ini bukan mountain bike ya. MTB ini muhasabah tanpa bantah. Muhasabah tanpa apa? Ini anak iya nih kok ada di sini. Sini, John. Tolong nanti antarkan ke rumah. Sama ya sini. Ke SMK-nya. Tolong antarkan Dan. Ini anak ayah 1 nih. Ada Joni pula di sini. Balik ke rumah ya. Balik, undang-undang. Ini dianggap adik-adiknya Fayat, anak ayah semua. Balik ke rumah. Apalah sampai di sini. Namanya Joni, panggilannya John. Gendut. Nah, oke ya. Tuh, balik lagi. Qadar tadi nih, ada kucing lewat, itu qadar. Joni pula masuk sini, ya kan? Jadi obatnya ridho sama MTB. Kan yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahan sendiri. Muhasabah tanpa bantahnya Bang Kakak, Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu cara untuk kita mudah dalam menerima ketetapan Allah. Mana Bang Denny? Dan ini nanti disetting. Tak usah ada iklannya. Yang YouTube ini agak ganggu iklan-iklannya. Macam-macam iklan.
MTB. Apa? Apa MTB? Muhasabah tanpa bantah. R. Ridho. Oke. Sekarang kita masuk ke zona qadha. Inilah yang jadi mungkin rahasia. Maka mungkin ini banyak tamu-tamu yang datang. Kalau ditanya apa rumus di Munzalan, kami tidak pernah pakai target. Pelajaran pertama, kami tak pernah pakai target. Semua kata-kata target kita delete, simpan di recycle bin, buang di sampah. Lalu kami ganti dengan doa. Sama kalimatnya. Kan orang bilang target kita 1 miliar 1 bulan. Kita bilang doa kita bulan ini 1,5 miliar. Apa password pertama? Buang kata-kata target. Jadi buat teman-teman yang berbisnis juga, saudagar-saudagar, nomor 1, buang kata-kata target. Kenapa? Sedang menerapkan rukun iman. Mau ketemu sama Allah, doa. Mau satu surga sama Rasulullah, doa. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang kuciwa? Karena menganggap apa-apa harus ditarget. Nah, bedanya target sama doa apa ya, Man? Nih, bedanya. Target versus doa. Sini ya. Ini kalau terwujud. Ini pelajaran basic banget. Di Munzalan ini pelajaran sangat basic. Kalau terwujud, sombong. Mungkin tidak sombong lah, ujub lah. Ana ini Masya Allah. Apa kalimatnya? Ana ini Masya Allah. Salut antum sama Ana. Gimana? Salut antum sama Ana. Gitu kira-kira kalimatnya. Ana ini kadang-kadang kagum sama diri Ana sendiri. Kan cium-cium tangan Ana gitu. Itu sindirannya Habib Muhammad bin Anis. Karena beliau melihat banyak sekali orang hari ini bangga dengan apa yang dimilikinya. Bangga dengan kepintarannya, strategi marketingnya, bisnisnya, strategi closingnya, dan macam-macam. Maka kalau terwujud, target itu jadi sombong. Tapi kalau tidak terwujud, putus asa, mabuk, ya kan? Masuk rumah sakit. Nah ini bentar lagi nih, yang kemarin minta dipilih tuh. Bentar lagi. Tengok ya, siap-siap. Kata orang Sambas, hasil nak gile aku. Dah gile dia. Udah gile. Tapi kalau doa Bang Kakak, kalau terwujud, kita tahu di situ ada campur tangan Allah. Dari awal akadnya udah beda. Dari awal akadnya sudah beda. Kan doa tadi, nih dari hati, terus faham, terus yakin dikabulkan karena iman. Rukun Islam nih, rukun iman ini downloadnya nggak bisa pakai otak. Mana bisa pakai otak? Nggak masuk akal ya man. Nggak apa-apa, nggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Setuju nggak kira-kira? Mau masuk akal atau masuk rekening Pak? Ayo. Kalau saya sih penting masuk rekening. Gimana Pak? Masuk rekening nggak? Sering nggak masuk akal tapi masuk rekening? Bang Rasul udah ngalamin bisnis nggak masuk akal tapi ngalamin Bang udah. Resign, berhenti kawan. OTW resign, jual sepatu second. Nggak masuk akal tapi masuk rekening. Senyum, tambah berat badan. Nengok sih kayaknya naik tuh. Bisa gak ke Pontianak ya? Alhamdulillah. Tengok Bang Abu, 5 waktu ke masjid. Nanti malam kan antum makan nasi gorengnya. Saya kan monitornya berapa yang makan sepiring, yang makan 2. Nengok saya dari mana. Walaupun saya tidak ada laporan di saya tuh. Nih kiai yang makan nasi goreng Abu nambah, ngambil telurnya 2, misalnya gitu. Nggak ada gurau-gurau. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, rukun iman ini dia harus diyakini dengan hati yang bersih. Makanya Allah bilang di awal, alladzina yu'minuna bil
gaib. Dimensi ini, dimensi gaib. Benda ini benda gaib. Kita sedang berusaha, berbisnis di sebuah tanda kutip perusahaan milik zat yang maha gaib. Apa tempat kita nih berbisnis? Apa tempat kami kerja nih? Apa namanya? Masjid. Pemiliknya, ownernya Allah. Gaib atau nampak? Dari awal sudah akadnya gaib kok. Lalu kita berharap semua yang gaib-gaib ini harus realistis, harus nampak. Kan belahau tuh namanya. Do you understand what is the meaning of belahau? Belahau is the family of Bahlul. Nah, gitu. Apa tuh Bahlul bang? Kata dia anaknya. Nah, itu jin mata buta. Abang kakak, banyak sekali hal-hal yang kita harus latih supaya bisa beriman sama yang gaib. Rezeki gaib, mati gaib, ya kan? Rukun iman tuh dari mulai Allah, terus malaikat, nabi, apa lagi? Kitab-kitab dan seterusnya. Sebagian besarnya gaib. Hanya satu yang tidak gaib, kitab sucinya. Benda ini ya satu nih. Tapi di dalam ini begitu dibongkar, gaib semua. 6.236 ayat. 6.236 pasal ayat. Banyak pasal loh, satu pasal aja susah loh. Kita tak mau masuk Islam karena susah banyak pasal. Ini pasalnya banyak abang kakak. Nah, qadha dan qadar ini, jelas membedakannya mana yang qadha, mana yang qadar. Begitu sifatnya belum terjadi, kakak nanti dapat jodoh yang mana. Kakak sudah nikah tapi belum hamil, itu qadha. Babnya rumusnya di rukun iman, bukan di rukun Islam. Apa yang harus kita betulkan? Keyakinan kita sama Allah, hati kita sama Allah, memintanya sama siapa, bersandarnya sama siapa, meletakkan harapannya pada siapa, meletakkan harapan pada manusia, meletakkan harapan pada mesin apa? Mesin keuangan, meletakkan manusia pada karyawan, meletakkan harapan pada tim. Udah pasti kecewa, udah rumus kok. Masa antum tak belajar? Mau nikah, kemarin lagi rame lagi, udah sering banget kejadian tuh. Si cewek, katanya cewek gitu lah ya, mau ngasih surprise, ya kan, sama cowoknya. Betul-betul kena surprise dia, karena dapat cowoknya lagi selingkuh sama cewek yang lain. Udah sering dunia ini. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Kemarin saya ngomong dengan teman-teman yang ikut sampai jumpa di pelaminan. Nomor satu pesan saya itu, siap-siaplah berbeda. Karena kau nikah dengan makhluk yang berbeda. Itu bukan Adam sama Joni, Adam sama Lia baru jadi Atala tuh. Ya kan? Itu kan merger dua jenis makhluk yang berbeda. Ya kan? Adia sama Pipit baru jadi itu. Lo nikah sama makhluk yang berbeda bang kakak. Beda latar belakang, beda pendidikan, beda maunya. Sebentar lagi dandan kata dia. Sebentar lagi dandan tuh bisa mancing ya, noreh getah tuh. Terbalik, istrinya simple banget. Wah, kalau mau sat, suami berak terus asal mau pergi. Ada tuh gitu. Bentar yang WC gitu. Berak. Ada yang kayak gitu tuh. Ya Allah, Robbi, tidak pernah kebongkar di CV ta'aruf mana ada. Berak sebelum pergi, tidak masuk SOP. Merusak pasaran. Jangan nak ketawa-ketawa, kita ada kan pelakunya kan? Bentar yang kata dia. Nunggulah, istrinya udah simple, sat, pergi. Makan bakso yang, cepat. Suaminya, berak kawan. Udah gitu lama. Bawa koran, bawa HP, TTS lengkap dibawa ya. Untung tidak dibawa laptop ya, Zoom di dalam situ tuh. Betul tak? Pernah kan kita mau pergi ada nunggu orang tuh kan?
Saya bilang kalau wakil pengasuh yang nunggu dakwah pelan, ini pengasuh nunggu wakil pengasuh. Betuah raya, saya bilang. Kita jadi nunggu dia. Kita udah sat-sat. Nggak boleh sebut nama, bahaya ya. Menjaga kode etik jurnalistik gitu. Iya kan? Nanya lagi, ini pakai baju hijau atau baju biru ya? Ya kan, hijau atau biru? Hijau bagus, tapi ini aku kelihatan gendut. Oke, ganti biru aja lah. Nah ini bagus sih, cuma ini agak tidak nyaman bahannya. Oke, keluar merah baju kawan. Betuah raya apa artinya Ustaz? Cari seorang lah. Itu kita tanyakan sama aku kan. Iya kan? Jadi berbeda. Ini semua dimensi-dimensi qadar. Antum udah pilih perempuan itu, udah pajak ditanggung pemenang. Pasti ada kelebihannya, pasti ada juga kekurangannya. Satu paket udah. Mau dia ustadz gontor ke, mau alumni pondok ke, bukan alumni pondok ke, sama. Udah sangsut lah dia. Settingan pabrik. Tengok tuh, alhamdulillah kata dia dapat pahala menunggu. Komen. Enggak dimention lah. Yang penting dia tak pernah komen nyatat ayat apa gitu, ada hal berhubungan dengan dia ya kan. Betua. Nah ya. Oke. Ketika balik lagi ke doa ya, doa. Kalau ini terwujud, maka kita akan ingat ada campur tangan Allah. Tapi kalau tidak terwujud, kita yakin nih saya diajarkan sama guru-guru saya. Allah ganti yang lebih baik. Betul dah? Betul dah? Yang lama-lama ganti, dapat baru, second tapi mercy. Mantap dah? Ah kan? Maksudnya tambah bannya gitu. Beli ban serap banyak sekali dia. Saya nak gatal. Saya cerita, pondok ini pernah dapat apa lungsuran mobil, namanya mobil Xenia. Udah suka gitu pakai, lagi dicuci kena tarik sama leasing. Waktu itu belum kenal riba tuh sampai detail-detail 2013-2014. Dah saya bilang, begitu orang tanya mana mobil putih Ayaman, mana mobil putih bang, udah kena ambek. Tapi saya bilang sama yang punya. Tak ada saya cerita kena tarik leasing apa gara-gara pergi umroh. Saya pergi umroh, saya kira Ompi udah bayar cicilannya. Ompi kira saya udah bayar cicilannya, jadi sama-sama tak connect. Rupanya barang itu udah kena incar sama pihak leasing untuk dilelangkan. Kan mereka kan biasa gitu kan, mobil diincar, tarik, nanti jual sesama mereka kan gitu. Dah, akhirnya kita bawalah duit kan, bawa duit untuk bayar. Kami ada duit, bayar 2 bulan sekali pun ada duitnya. Enggak pak, ini udah ini. Oh, udah. Saya diam ya. Sempat gak naik tuh ngegas, jahat. Leasingnya saya bilang, abang Islam tuh saya bilang, Islam pak. Terus saya bilang, tapi nanti saya bilang Allah tuh lebih kejam lagi nanti balasannya kalau bapak kayak gini. Diam saya, Tok ya nyolet saya, ngasih kode gitu. Masih 2013 tuh masih. Oh, ajak petinju tuh suka gitu. Masih ada lah ilmu lama tuh kan, jatuhkan mental orang pakai kata-kata tuh masih ada ilmunya. Tok Ian nyolet saya karena di tempat mereka kan, di luar tuh yang pakai jaket-jaket hitam seperti itu kan. Udahlah, balik. 3 minggu saya naik motor, pakai motor Astrea Grand Wawa, pakai apa tuh Corolla DX Ferrari tuh. Oke, mobil itu. Orang tanya mana mobil putih bang, mana mobil putih bang? Saya bilang udah diambil sama yang punya. Allah ganti dengan Avanza cash. Kalau tadi nyicil, habis itu ganti Avanza. Avanzanya diganti sama Allah jadi CR-V. Itu yang sekarang dipakai sama Ustaz Abu Hasan. Begitu sejarahnya. Jadi itu didapat dari Avanza yang kena tarik. Dan masya Allah, waktu saya diundang ceramah dulu masih hadir saya undangan-undangan apa tuh halal bihalal, alumni SMA mana gitu. Diundanglah saya bang, diundang datang pakai mobil CR-V itulah dia. Tahun 2014-2015 CR-V putih begitu tuh di Pontianak tuh cuma berapa biji ya, sangat jarang. Yang punya tuh yang punya showroom Honda, pokoknya toke lah yang punya tuh.
Maka waktu 2014 tuh kan kena omongan kan, mau makan duit umat, beli mobil CR-V. Jadi 2014 tuh saya udah kena. Ramai di majelis taklim tuh. Oh pantas lah dikumpul-kumpulkan duit infak kita, rupanya dipakai untuk beli CR-V. Jadi sempat saya waktu itu mau berhenti kan 2016 tuh 2 tahun tuh masih berbunyi suara itu tuh, bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun dari 2014, 15, 16 orang mau padahal tuh udah ya rahmatullah, orang udah deklarasi itu mobil wakaf dikasih sama Bang Ian dan Kak Mira, diserahkan ke sini. Nah begitu saya ngisi halal bihalal, saya duduk, tahu nggak Bang siapa yang saya temuin? Kepala leasing yang ngambil mobil saya. Saya bilang, abang makasih bang ya. Saya ceritakan di halal tuh bahwasanya mobil yang abang ambil itu jadi wasilah saya pakai mobil yang sekarang. Saya masih ingat kata-katanya. Saya tidak sebut merek CR-V, tidak sebut. Saya bisa bilang saya pakai mobil yang sekarang saya pakai. Terima kasih bang. Waktu itu saya belajar bahas tentang qada dan qadar. Tidak semua yang Allah ambil itu pasti Allah tak suka atau Allah benci sama kita tuh enggak. Bisa jadi Allah ambil sesuatu dari kita, Allah mau ganti dengan yang lebih baik dan lebih bagus. Itulah kira-kira materinya tuh. Slide-nya CR-V versus Xenia. Abang itu izin, tengah-tengah ceramah itu izin dia ke toilet. Tak balik-balik sampai hari ini. Berapa tahun udah dia pergi ke toilet tuh, tak balik-balik sampai sekarang. Letih saya nunggunya. Saya mau kasih tahu dia, bang, ini mobil saya bang, gitu. Saya mau bilang arigato, thank you very very much, happy new year, Jack, nah, gitu lah. I'm very happy Jack, congratulations, happy new year, nah, gitu lah gitu. Saya mau bilang gitu lah sama dia tuh. Aduh, tak bisa. Inilah bedanya doa dengan target. Jadi kalau ditanya dalam lembaga filantropi, lembaga dakwah, bisnis, usaha, PT, gerakan, apapun lah, antum memimpin sesuatu, sekolah atau apa, buang kata-kata target. Terserah mau setuju mau pakai, boleh, enggak ada masalah. Kan kemarin kuadran ada 5 saya bilang. Di mana kemarin ya? Nih. Kuadran tuh ada 4 yang umum. Banyak bicara, banyak kerja. Banyak bicara, banyak kerja. BK. Yang kedua, banyak bicara, sedikit kerja. 7 menit lagunya. Bawa pohon, nyanyi, ya kan? Nanti ini, tahu kan? Tahu nggak? Lama sekali loh di kita nih. Nyanyi bawa pohon, nanti di depan danau nyanyi lagi. Ngerti kan? Banyak bicara. Ada yang ketiga, sedikit bicaranya. Sedikit, tapi banyak kerjanya. Jepang. Senyap ya. Korea, silent. Sampai jendela, saya tuh ngeliat detail. Toilet tutup. Jadi kan kalau kita kan kunci pintu toilet tuh kan ditutup gitu ya, pakai slot atau pakai aku biasa kan gitu kan. Nah kalau dia tuh ditutup tuh, tutupan itu pun ada fungsinya juga untuk letak HP. Ada gantungan, ada tombol-tombol. Wah, masya Allah. Sedikit bicara banyak kerja. Ada juga yang sedikit bicara, sedikit gak kerjanya. Tidur. Negara-negara yang layamutu walayahya tidak pernah tersebut. Layamutu walayahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Terus protes lah. Kalau kami ini negara kami masuk yang mana? Oh, Anda tidak masuk 4-4-nya kata tukang risetnya. Saya udah coba cek Anda nih, apakah tipe 1, tipe 2, tipe 4? Tidak, negara Anda beda kata dia. Anda ini masuk kategori yang kelima. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Itulah orang-orang teman Anda tuh kata dia. Betul lah. Negara maju perlu waktu 1 hari. Negara yang maju sekali perlu waktu beberapa jam. Tapi negara Anda belum pemilu udah tahu menangnya siapa. Ngomong apa nih? Astagfirullahaladzim. Lagi ngomongkan ini bahasa Samudra Atlantik. Nama. Nanti baper. Ustaz jangan ngomong-ngomong politik. Apa sih? Nggak ngomong politik kok saya.
Betul nggak? Lain yang dibicarakan fakta nggak? Ayo jawab, betul nggak? Betul nggak? Mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau dekat sama Rasulullah? Saya. Siapa yang mau mati? Cuman mau ketemu sama Rasulullah kalau nggak mati? Betul kan? Cuman mau ketemu sama Allah. Ada rukun, ada syarat, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Siapa yang pergi umroh? Saya. Siap pergi? Siap. Beli nang air mata. Punya paspor? Tak punya. Bahlul. Nggak realistis gitu loh. Nggak realistis. Mulutnya tuh dengan kelakuan tuh nggak sinkron. Di mana tuh ayaman? Entah, mana saya tahu. Kata orang Sambas, entahi. Tahi agi kata ayah saya. Entahi. Nah, apa bedanya target sama doa, Bang Kakak? Beda di respon ketika terwujud. Perbedaan mendasar antara target dengan doa adalah beda respon. Saat terwujud, kalau itu disebut sebagai target, biasanya bikin orang tuh jadi ujub, jadi sombong, jadi bangga diri, lalu merasa dialah yang berhasil, dialah yang membuat ini semua terjadi. Tapi kalau doa begitu terwujud, abang kakak tahu ini campur tangan Allah, ini kerjanya Allah, ini ada masuk apa? Tangannya tangan Allah. Ada orang menyebut istilah itu invisible hand. Kayak Maradona dulu kan, gol tangan Tuhan katanya. Padahal itu tangan dia kan. Cuma saat itu belum ada CCTV. Ada Allah yang melibatkan. Makanya di mobil-mobil itu dituliskan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Itu mimpi dari zaman saya masih tak punya duit. Dari dulu sebelum punya duit, sampai dulu waktu di Kuala Lumpur, saya kan kena tipu tuh. Beli mobil, ya kan, anggap sedekah lah kan. Beli mobil udah bayar DP, udah siap diantar, mobil tak diantar-antar sampai sekarang. Dulu masih udahlah ngumpulkan duitnya susah ya kan. Begitu di DP tak datang-datang, tapi sudah saya tempel di mobil itu. Nanti kalau mobil datang mau pasang stiker hadza min fadli rabbi 2009-2010. Begitu datang mobil-mobil ini di Munzalan, semua saya tempel hadza min fadli rabbi 2740. Untuk ngasih tahu sama saya bahwasanya ini datang dengan campur tangan Allah. Ini semua settingan. Jadi yang di Munzalan ini semuanya settingan. Settingan siapa ya, Man? Settingan Allah. Saya sangat yakin dan percaya itu semua campur tangan Allah. Jadi kalau antum tanya sama saya, Ustaz, Ayaman gimana ceritanya Munzalan bisa 10 tahun kayak gini? Jangankan kita, saya bilang aku yang 10 tahun di sini ya masih bingung sampai sekarang. Gimana jelaskannya? Wajar dong kalau orang mau fitnah, wajar dong kalau orang mau hasad, sangat wajar. Justru aneh kalau menurut saya kalau orang tak dengki sama Munzalan. Betul apa? Betul. Apa alasan orang untuk tidak dengki sama Munzalan? Sebutkan ustaz-ustaz nasional yang belum sampai ke sini. Tinggal sedikit. Sebagian besar udah sampai. Apa rezeki yang Allah titipkan kepada Munzalan? Amat sangat banyak. Ya kan, ngapain orang Medan datang ke sini? Ngapain? Hah? Mau diapakan? Hah? Kurang kerjaan. Ngapain? Gak ada masjid lagi di Medan. Ya kan? Dari Arab Saudi datang lagi. Haji, Torik, Haji. Nama aku bukan Torik kesini. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Abang kakak, semua yang terjadi atas izin Allah. Makanya ada we are nothing itu. Allah is everything. Kenapa we are nothing, Allah is everything? Karena memang betul semua terjadi atas campur tangan Allah dan kuasa Allah. Kami sangat sadar bahwasanya pertolongan itu datangnya dari Allah, kebaikan itu dari Allah. Ya kan? Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini semua terjadi atas ini. Kalau terwujud. Ada beberapa kali kemana saya bilang kan waktu saya ngomong di
tentang rumah ini. Apa saya bilang sama kawan-kawan di internet? Kalau memang rumah ini Allah takdirkan jadi asetnya masjid kapal, jadi kawasan wakaf produktif perluasannya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan karena Allah Maha Kaya. Tapi kalaupun tidak apa, Allah pasti ganti dengan lebih baik. 5 jam selesai beres tuh rumah. Nah, ajarkanlah saya gimana pakai ilmu filantropi apa, ilmu fundraising seperti apa 5 jam terkumpul segitu. Tidak sampai otak saya Pak, sampai hari ini tidak sampai otak saya. Dan yang nyumbang, saya kan datang kemarin nemuin beliau kan, yang ngasih duit paling besar tuh, beliau bilang, alhamdulillah Umi, terwujud doa kita bertahun-tahun. Maksudnya Pak, saya itu berdoa Ustaz sama Allah, minta sama Allah, bilang sama istri, apa yang bisa saya support untuk Munzalan ya? Sudah berdoa lama, rupanya hari ini baru dikabulkan Allah. Bayangkan, dia mau nyumbang, dia yang berdoa. Ayo jelaskan ilmu filantropinya gimana? Masuk akal? Gila memikirkannya. Saya justru malah nunggu Ustaz, apalagi sebentar Pak, saya bilang duduk satu-satu loh gitu. Bapak ke Pontianak dulu, saya bilang. Belum pernah saya Ustaz, belum pernah ke Pontianak. Belum pernah ke Munzalan. Coba tengok. Siapa yang gerakkan hatinya? Allah, bukan saya. Mau pakai ilmu apa? NLP. Hah? Mau pakai ilmu apa Pak? Public speaking. Gimana? Orang ketemu baru itu. Dan dia pun kalau ketemu duduk di belakang. Saya berapa kali nengok beliau, tapi tidak pernah karena beliau tidak banyak ngomong, diam ya gitu. Duduk di belakang. Memang orang lapangan. Di situ saya semakin yakin, Allah tuh benar-benar ikut campur dalam semua urusan kita. Makanya wallahu ahaqqu an takhsha. Ini latihan mental apa Kak? Rukun iman kita nih harus kita betulkan lagi memang. Rukun iman kita nih harus kita betulkan. Mungkin selama ini kita anggap aku udah hafal rukun iman. Betul kau udah hafal. Prakteknya nih loh. Terutama bab qada dan qadar. Merasa pintar maka merasa tahu itulah yang menghambat ilmu. Catat besar-besar. Merasa tahu. Merasa berilmu. Hanya merasa kan. Kalau kata orang Jawa tuh iso rumongso. Itu yang benar, bukan rumongso iso. Rumongso iso apa Mas Awan? Nah, kalau iso rumongso, tuh tengok kimono ini. Mana ada kimono bang? Bukan bahasa Jawa bang. Kimono tuh untuk baju orang Jepang tuh bang. Kimono. Oh bukan. Ya jangan ngegas dong biasa. Dia boleh salah langsung saya tak boleh. Iso rumongso. Itu yang diajarkan sama orang-orang. Jangan cakap Jawa Ustaz, kami dari Malaysia tak paham. Masa tak paham? Iso rumongso. Bisa merasa. Kalau bahasa ini empati, kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Gimana caranya bisa iso rumongso itu, bisa merasakan tuh? Perintahnya jelas di Quran, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, baru kita lompat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ini ayat favorit. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kenapa ada distribusi akbar dijadikan acara wajib? Mempraktekkan 3345 ini. Syahid. Antum yang pernah ikut distribusi akbar mana ada? Awal-awal terpaksa kan? Lama-lama dapat sesuatu enggak? Atau tetap tak dapat? Nggak tahu saya. Antum jawab masing-masing. Tapi bagi saya, turun ke lapangan, ketemu sama orang susah, ketemu sama itu obat. Saya kemarin drop balik dari Jepang tuh karena cuaca dingin, sempat ngedrop, panas, demam. Pergi ke Sebangki ya, sama Abbas kemarin, naik speedboat 2 jam, ketemu sama orang-orang di pedalaman, sembuh langsung. Alhamdulillah. Obatnya masuk hutan, ketemu sama orang. Surat ke-33 ayat 45.
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 3 SOP-nya. Syahid, ayo semuanya. Syahidan, mubasysyiran wa nadhiran. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Apa tuh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran? Turun ke lapangan, hidup hati. Jangan kebanyakan rapat di atas meja. Saya biasa tanya sama budak-budak, turun ke lapangan itu justru banyak instruksi-instruksi di tengah hutan. Betul ada? Bikin wakaf, belikan ini, belikan itu. Kapan instruksinya? Di tengah lapangan. Untuk apa syahidan itu? Untuk kita melihat, seeing is believing. Ini ayatnya untuk penggerak-penggerak dakwah. Ini ayatnya untuk orang-orang yang hari turun ke lapangan melanjutkan dakwahnya baginda Rasulullah. Kebanyakan rapat di ruang ber-AC, tidak bisa program bos. Ustaz marah tidak ngetes mic pak, suaranya itu keras gak gitu. Kebanyakan rapat di mana? Di ruang ber-AC, mana ada program? Oh, bagus mic ini. Di gedung lantai sekian rapat, mana bisa keluar program? Turun dulu ke lapangan, hidupkan hati, lihat ada apa umat ini, lagi ngapain mereka. Oh, ada 63 kakak minoritas, norai getah sekilo 4.000, dapat kerja 5 hari bang, dapat 20.000 paling banyak. Itu karena sudah bagi 3. Dari mana dapat data itu? Bukan katanya, bukan googling, bukan buka Wikipedia. Turun ke lapangan bos. Terus kalau lagi banjir kayak gini gimana kak bang? Oh kami ngambil kayu cerucuk Ustaz. Ngambil kayu cerucuk bang. Suami istri mikul, suami nebang, kena patok ular. Supaya anak-anak bisa sekolah. Anak-anak kami di pondok pesantren, disebutkan nama pondok pesantren, ternyata pondok mitranya kita. Berapa juz dah bang? Ada yang 5 juz, ada yang berapa? Masya Allah. Bapaknya jadi supir ambulan tempel tuh bang, yang untuk ngantar jenazah, ngantar orang sakit. 24 jam standby, tak dibayar. Orang-orangnya bang Abu tuh semua bro kata ini. Anak 5, bapaknya kerja dibayar, digaji, tak ada bang. Kepala ini 20.000 abang kakak, 20.000. Makan nasi campur ubi, lauk telur tuh udah mewah dah. Saya waktu makan tuh pun belinang ya, saya bilang sama Dam, bayar nanti Dam. Ini dari siapa yang ngasih makan nih, saya bilang. Mereka kiai, mereka yang patungan. Enggak, saya bilang nanti kita ganti duitnya. Saya suruh Baitul Mal, suruh ganti duit makan. Nggak mau, saya bilang kita makan dari mereka. Kita tahu mereka susah. 20.000 patungan satu kampung untuk ngasih makan kami. Kan terbalik, harusnya kita datang yang ngasih. Saya pesan sama ibu-ibu tuh, saya tidak akan lupa episode ini. 27 Januari, hari Sabtu pagi tuh kan. Saya karena lagi demam saya waktu itu tuh bang. Maka saya tak kuat berdiri waktu itu kan. Saya izin duduk ya. Cuma saya ngomong sama budak-budak. Setelah selesai baru saya cerita. Itu tuh agak ngambang saya waktu berdiri tuh. Tapi waktu itu kan saya bilang saya harus turun. Ternyata obatnya pas di rumah itu. Waktu kita baca sholawat, tuh keringat saya langsung keluar. Habis basah baju saya. Untung pakai baju hitam jadi nggak nampak kan. Bempel bang, keluar semua keringat dingin saya. Habis itu dengan izin Allah sampai hari ini sehat. Obatnya ketemu gitu. Cerita mereka. Bu, saya bilang jangan ganti akidah ya, jangan ganti iman ya, jangan tukar dengan mie instan ya. Enggak Ustaz, insya Allah kami tetap beriman, tetap Islam sampai mati. Wallahu akbar. Karena ancamannya gitu bang, kalau kau mau pindah agama, kami kasih aspal, kami kasih masjid, kami kasih sekolah. Mereka enggak mau ngambil pasir dari sungai, patungan bikin jalan, nore getah, berapa nore getah. Maka kalau ada kakak-kakak, abang-abang yang hari ini kerja dapat gaji juta-juta masih tak bersyukur, emang minta diazab sama Allah. Maka kata Tuan Guru kan, imbangi antara di atas dengan di bawah. Boleh duduk di ruang AC, boleh di ruang, tapi sekali-kali masuk hutan, turun ke lapangan, masuk ke lumpur-lumpur yang segini, temuin orang-orang tuh, ajak ngobrol, dengarkan apa yang mereka rasakan. Syahidan. Nah, saya cukupkan bahas syahidan ini ya, karena nanti ini panjang ceritanya. Tapi saya mau ngasih tahu sama antum ayat selanjutannya. Yang ini belum saya bahas detail. Wada'iyan ilallah bi'idnihi wasirajam munira. Kasih garis bawah, dilingkari betul-betul tentang kata-kata bi'idnihi.
Da'iyan ilallah itu wajib. Tapi dapat hidayah atau tidak biiznihi. Pusat dakwah berdakwah, bikin seminar, Zoom, online, offline, bikin event, lebih dekat dengan zakat, hidup hebat dengan zakat dan seterusnya. Tapi begitu nanti bab closing, apakah orang itu bayar zakat atau tidak, masukkan di sini kalimat biid. Karena sudah sering kita belajar, yang kita follow up tidak bayar zakat, yang tak pernah disentuh-sentuh justru malah itu yang ngasih. Kata-kata apa yang digarisbawahi pagi hari ini? Biidni. Inilah yang menetralisir kesombongan. Nanti kalau di dalam bab ini, abang kakak, ini zonanya zona ihsan. Ini yang guru abang tuh ngajarkan ini. Di sini babnya, bab tasawuf, bab sufi, bab zuhud, apalagi bab warok itu di sini. Tazkiyatun nafas, kan nggak mau disebut tasawuf, mereka maunya nyebutnya tazkiyatun nafas. Sama, goal settingnya cuma satu. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini goal settingnya. Muraqabatullah, CCTV. Jadikan tesis nanti ini belum. Jadi mau disebut dengan tazkiyatun nafas kah, mau disebut dengan tasawuf kah, intinya ihsan. Apa itu ihsan ayaman? Engkau beribadah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Kalaupun kau tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Merasa diawasi oleh Allah. CCTV, bukan CCTV. CCTV, SISITV. Sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa ditengok sama Allah. Ada Allah yang nengok kita. Disinilah abang kakak orang beriman bisa hidup. Saya ulang ya, disinilah orang beriman bisa hidup. Modal 800.000 ke negeri orang, kalau tak pakai ini mana bisa menglainnya. Pergi umroh tak bawa duit. Ada tuh orang sana tuh baju merah dia, sampai sana malah dapat duit dia. Agak antik nih. Ada di orang tak pakai duit, modal berbusa-busa elior ya ada modalnya. Berangkat dia. Berangkat kawan nih. Benar rupa sampai jumpa di Baitullah. Benar ke bang sampai jumpa di Baitullah? Inyan Ustaz gitu. Dari bahasanya tahu kan orang mana kan? Orang Papua. Inyan weh. Salo inyan pergi ke Baitullah. Sampai bang insyaallah. Allah Maha Kaya bang. Allah Maha Kaya. Bismillah, bismillah. Malah sekarang bukan hanya pergi umroh, beliau bisa mengumrohkan orang lain. Masya Allah. Allah Maha Kaya dah tuh. Apa bang modalnya bang? Banyak duit. Iman kan? Dah kupadahkan. Kita bedaan percaya, bangar. Kata orang Melayu itu peka, lantang. Ya, balik lagi ayatnya kan? Wada'iyan, ayo baca sama-sama. Wada'iyan ilallah bi'idnihi. Coba diulang. Bi'idnihi. Jadi orang bisa dapat hidayah itu izin Allah. Teman-teman mau digerakkan hatinya dari Bangka pindah ke Pontianak. Ini kan di Munzala ini banyak pemain naturalisasi. Banten, Aceh, India. India. Betulan Madras kan? Masuk ini itu keturunan India. Iya kan? India bukan Yaman lah bang. Sebelahnya dari tadi kalau ini. Bandung, Bangka, jauh-jauh orang-orang ini ngapain ngumpul di sini? Gitu. Surabaya. Iya kan? Ngapain antum ke sini? Ngapain? Masjidnya kecil. Jenengan dari Surabaya, Bogor tuh. Ngapain ke sini? Iya kan? Kita ada kerjaan gitu orang-orang. Bi'id. Siapa yang mendatangkan orang-orang ini? Allah. Ngapain? Medan kurang bisnis di Jakarta. Kan dibilang orang gila. Ngapain Bang Nasrul buka usaha di Pontianak, Pak? Oh, Medan heboh tuh. Walaupun saya enggak ini tahu saya. Ngapain, Bro? Banyak kota-kota lain. Kata Bang Nasrul ke Danau Toba beli tahu.
Belum coba, belum tahu. Kau nggak tahu pelet nih Pontianak ya. Ada orang tuh datang Pontianak sekali, kasih topi, pak, letak, jangan nakal lagi. Dah langsung syahadat, asyhadu an la ilaha, langsung masuk Islam kawan. Tahu saya, oh orang ini bahasa Sambas itu sosok. Jadi kalau di sini bangun tidur tuh bisa di luar sana ada. Kelebihan energi, lompat sana, lompat sini. Oh tak bisa nih, saya bilang tak bisa pakai daun bidara ngerukyahnya nih. Ngerukyahnya pakai daun pintu. Bang, kita ke umroh bang, berangkat kita bang, bismillah bang, ketemu lapor lo sama Rasulullah bang. Itu saja ngobrol. Modal kita iman bang, insya Allah bang, yakin bang, percaya bang, Allah maha kaya bang, Allah bereskan semua bang, Allah kasih kehidupan. Alhamdulillah kan. Tadi saya bilang beliau bukan hanya bisa umroh, sekarang dengan izin Allah dikasih Allah rezeki jadi wasilah untuk mengumrohkan orang lain. Masya Allah. Itu namanya berkah. Itu namanya hidup bermanfaat. Kita udah lama hidup error, pengen lah hidup hidup lebih baik kan. Kita pengen tutup dosa-dosa masa lalu kita. Semua orang dari kita ini punya salah, punya khilaf. Maka tadi balik lagi kalimatnya, turun kita ke lapangan, ya kan, syahidan wa mubasysyira wa nadhira, sampaikan berita bahagia, bang abang diampuni Allah, bang abang dipilih sama Allah, bang abang tuh orang baik bang, masih ada. Tengok datuk-datuk abang, kakek-kakek abang, orang-orang tua abang, pasti ada orang-orang baik di atasnya. Begitu saya selalu ketemu polanya. Orang-orang yang tanda kutip mohon maaf ya, tadinya nakal abang kakak, tapi begitu ditanya siapa silsilah abang nih, siapa orang-orang di atas abang, ternyata di atas-atas itu memang ada orang-orang baiknya gitu. Entah datuknya, entah bapaknya, mamanya, keturunan, pasti ada syarat-syarat kebaikan di atasnya. Itulah pentingnya kita abang kakak. Maka di situ ditulis kan, doa yang tak pernah antum baca dulu. Doa yang tak pernah antum baca, doa Nabi Ibrahim tuh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur kata yang baik untuk anak cucu keturunanku. Ini cerita ya, true story ya Bang kakak ya. Bang Irfan Syahrianto ini, datuknya beliau dulu, Ai itu panggilannya Kai gitu. Itu ulama besar, dai. Memang dai Kalbar. Tahu nggak siapa yang jadi asisten, yang nyupirkan, yang bawakan tas, yang antar-antar kemana-mana? Almarhum ayah saya. Ayah saya itu yang bagian ngatur jadwal, bawa, nyupirkan, ngantar-ngantar. Tanya sama Wawa. Jadi kata mama saya, Dato kau tuh mana gitu, pakai gitu kan. Dato ente tuh dulu, itu ayahnya Lukman yang dulu ngantar-ngantar kan. Jadi sampai sekarang saya masih jadi asistennya beliau gitu. Saya ngawal, beliau tidur, saya di belakangnya gitu. Itu yang satunya ya, bukan ya? Lupa. Itu yang satunya ya, lupa ya beda ya. Kalau yang ini enggak, Nah, yang satu tuh LTP tuh. Bantu-bantu lah kawan di sana dia. Ya kan? Masya Allah. Jadi balik lagi abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada sesuatu terjadi, ingat itu terjadi atas izin Allah, biidnihi, dikasih garis bawah. Ini saya ijazahkan ke antum ya, ajaztukum. Ingat-ingat kalimatnya biidnihi. Jadi kalau sudah biidnihi terwujud, alhamdulillah. Tidak terwujud, berarti Allah mau ganti dengan lebih baik, gitu bang. Tapi sunnatullahnya, SOP-nya tetap harus dijalankan. Buka toko, bikin produk yang bagus, posting, promosi, ya kan? Ngajak orang, bikin slide yang mudah dipahami, itu sunnatullah, tetap harus dilakukan. Sisanya, hasilnya serahkan sama Allah. Karena memang sering sekali terjadi apa kakak, sesuatu di luar otak dan nalar kita. Di situ Allah lagi melatih kita supaya beriman pada yang Bisa dipahami kira-kira materi saya ini? Sip? Baru sampai biidnihi ya, nanti ingatkan saya supaya kita bahas lagi lebih lanjut. Karena nanti ini banyak lagi kalimat selanjutnya dan pointer-pointer di ayat-ayat ini. Ini salah satu ayat favorit saya paling suka itu.